Bab 1203. Tamat. Prinsesa setuju. Mungkin jika Golden Ye gila dia baru mempercayai ucapannya ini, dia hanya tersenyum dingin padanya, kemudian berkata, kamu tidak layak menjadi ayah angkatnya, jika kamu begitu ingin menjadi seorang ayah, maka buatlah sendiri. Mendengar ucapannya, George Kiao langsung kesal. Sudah jelas tadi kamu berkata kamu berhutang budi, dan sekarang aku hanya memiliki satu permintaan saja. Oh, benarkah? Ekspresi Golden Ye terlihat datar, seperti sedang membicarakan hal yang tidak penting. Kalau begitu, maka anggap saja ucapanku tadi tidak terhitung. Setelah mengatakannya, dia menggendong prinsesa yang masih tertawa berbalik. Kemudian tawaan prinsesa berhenti, lalu dengan tatapan yang penasaran menatap Golden Ye. Sayangnya George Kiao tidak tahu setelah berbalik arah ekspresi Golden Ye langsung berubah. Ekspresi yang awalnya dingin berubah menjadi sangat hangat. Dia memandangi prinsesa yang berada di dalam pelukannya, kemudian dengan suara yang pelan berkata, anak ini, hampir saja menganggap seorang yang tidak berguna itu menjadi ayah angkatnya. Orang tidak berguna seperti ini, lebih baik jangan menginginkannya. Apakah tidak bagus memanggilnya Paman Kiao? Kenapa harus memanggilnya ayah angkat? Ini sangat tidak bagus untuk didengar. Golden Ye memutuskan untuk tidak membiarkan George Kiao mengangkat putrinya ini menjadi anak angkatnya. Jadi setelah mengetahui tidak mendapatkan persetujuan dari Golden Ye, dia langsung mengerahkan seluruh kemampuannya pada Audrey Han. Audrey Han dibuat pusing oleh ocehannya, dan hampir pingsan. Jika Golden Ye tidak setuju, aku juga tidak berdaya. George Kiao, prinsesa bukanlah putriku seorang diri saja. Terlebih lagi aku merasa di waktu yang akan datang bukankah lebih bagus didengar jika prinsesa memanggilmu Paman Kiao? George Kiao termenung, kemudian memiringkan kepalanya, benarkah? Tentu saja. Audrey Han mengangguk, kemudian menepuk bahunya, Paman Kiao lebih enak didengar. Kamu pikirkan, panggilan ayah angkat di zaman sekarang terdengar sangat ambigu. Meskipun kita tidak dapat berpikiran sempit, tetapi bagaimana dengan orang lain? Bagaimana jika ada orang yang berpikir seperti itu? Bagaimana jika salah paham? Jadi setelah memikirkannya, aku merasa Golden Ye benar untuk tidak menyetujuinya. Bagaimanapun setelah prinsesa besar nanti, dia harus memanggilmu paman. Ini hanya panggilan saja. Jika kamu sangat menyukai prinsesa, tiba waktunya kamu akan berhubungan baik dengannya. Harus diakui, George Kiao akhirnya terbujuk oleh Audrey Han. Sepertinya panggilan ayah angkat ini memang akan mengundang salah paham. Setelah prinsesa besar nanti, itu sudah akan memakan waktu 20 tahun. Saat itu dirinya akan menjadi orang yang sudah tua. Dirinya seorang orang tua tidak masalah jika dibicarakan oleh orang lain, tetapi prinsesa tidak boleh. Saat itu dia masih seorang gadis muda, bagaimana jika namanya menjadi buruk? Berpikir seperti ini, seketika George Kiao langsung menghapus pikiran ingin menjadikan prinsesa menjadi anak angkatnya, kemudian tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu menjadi Paman Kiao saja, kakak ipar kamu tenang saja, aku pasti aja menyanyi prinsesa. Sehingga masalah ini tidak dia ributkan kembali. Audrey Han tiba-tiba teringat sesuatu, kemudian bertanya, oh iya, kali ini kamu pulang seorang diri saja? George Kiao meringkuk bibirnya, tentu saja tidak. Oh. Audrey Han sedikit penasaran, jadi ada yang datang bersamamu? George Kiao mengangguk, tentu saja ada. Kakak ipar kamu tidak tahu, petua itu bersikeras ingin datang bersamaku. Dia juga berkata ingin hadir dalam acara 1 bulan prinsesa. Menurutmu untuk apa perlu seorang petua harus datang begitu jauh? Umurnya sudah besar, dan kakinya juga tidak baik. Ini benar-benar sangat merepotkan. Ternyata kakeknya, Audrey Han sebelumnya mengira dia akan datang bersama dengan Lori Luo. Kakak ipar, ada apa? Audrey Han menatapnya, kemudian berpikir dan tersenyum, tidak apa-apa, aku hanya teringat Lori Luo yang bekerja bersamaku ketika berada di luar negeri. Apakah dia baik-baik saja? Karena sebelumnya kehidupan Lori Luo sangat kacau, dan dirinya juga bukanlah seseorang yang sangat baik hati,
ditambah lagi dia tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, membuat dia semakin tidak memiliki waktu untuk mencari tahu bagaimana kondisi Lori Luo sekarang. Hanya saja ketika mengingatnya sekarang, dirinya hanya dapat menghela nafas. Bagaimanapun ketika berada di luar negeri, dia juga telah menemaninya beberapa saat. Wanita itu mengungkit Lori Luo. Ekspresi George Kiao seketika berubah menjadi aneh, terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak dia katakan. Kondisinya sangat baik. Kenapa bisa tidak baik? Kenapa kamu terlihat seperti melakukan kesalahan? Audrey Han menyipitkan matanya dan mengamati George Kiao. Masih baik ketika Audrey Han tidak membicarakannya, tetapi setelah dibicarakan olehnya, George Kiao semakin terlihat seperti melakukan kesalahan. Dari mana aku membuat kesalahan? Dia memang sangat baik sekarang. Aku selalu mengajaknya pergi makan. Wanita itu setiap hari makan sangat banyak hingga mulutnya dipenuhi dengan minyak. Dia juga tersentuh hingga menangis hingga hidungnya dipenuhi dengan lendir. Apa yang tidak baik? Deskripsi ini benar-benar ingin membuat Audrey Han berlutut kepadanya. Dia tidak kembali. Tidak. George Kiao menggelengkan kepalanya. Terdapat kilauan aneh di dalam matanya, lalu dia berpikir bagaimana mungkin Lori Luo berani kembali. Sejak awal dia pergi ke luar negeri untuk menghindari pernikahan, dia tidak memiliki apa-apa, dia juga tidak dapat berkomunikasi di luar negeri, sehingga membuat dirinya menjadi begitu menyedihkan. Setelah ada bantuan dari George Kiao, setiap kali Lori Luo akan sambil menangis berkata padanya, "George Kiao, kamu tenang saja, di waktu yang datang ketika aku kaya, aku pasti akan mentraktir kamu kembali." Kemudian setiap kali George Kiao melihat dia seperti ini, dia akan langsung menyentil dahinya dengan keras, menyentilnya hingga kesakitan, dirinya baru dapat merasa puas, kemudian dia akan tertawa. "Kamu ini harus memiliki harga diri, kenapa harus tersentuh karena makanan seperti ini? Kalau aku mentraktirmu 1 tahun, bukankah kamu akan tersentuh hingga memberikan dirimu padaku?" Tidak tahu Lori Luo bodoh karena kepalanya disentil oleh George Kiao atau kenapa, meskipun sangat sakit, tetapi ketika mendengar ucapan George Kiao ini, ternyata dia mengangguk sambil menangis. Kemudian, senyuman di wajah George Kiao langsung membeku. Karena ucapannya tadi hanya untuk bercanda, untuk menggoda wanita bodoh itu saja, siapa yang duga ternyata dia mengangguk kepadanya, sehingga George Kiao langsung membeku di tempat. Beberapa saat kemudian, dia dengan keras mengetuk kepala Lori Luo. "Apakah kamu bodoh? Hanya sedikit makanan saja sudah dapat membelimu. Bisa-bisanya kamu setuju untuk memberikan dirimu? Apakah jika ada pria lain mentraktirmu makan, maka kamu akan memberikan dirimu? Kamu adalah seorang wanita. Apakah mengerti apa itu wanita? Bisa-bisanya menyetujui hal seperti ini. Apakah kamu tahu kamu akan rugi?" Dia sembari berkata, sembari menusuk kepala Lori Luo dengan jarinya, membuat kepalanya yang putih menjadi berwarna merah. Lori Luo menjadi semakin menangis, lalu menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak mengerti. Sejak aku datang ke luar negeri, kamu adalah orang pertama yang begitu baik kepadaku. Jadi kamu bisa memberikan dirimu kepadaku. Tes, aku hanya mentraktirmu makan saja, kamu tidak perlu begitu tersentuh. Terlebih lagi, kamu saling kenal dengan kakak ipar, maka aku mewakili Ki menjagamu." Setelah George Kiao mengatakan hal ini, dia melihat sinar di dalam mata Lori Luo menjadi sedikit redup, namun dia tidak peduli, dan hanya mendesak Lori Luo untuk makan. Meskipun kemudian George Kiao tetap mengajak Lori Luo untuk pergi makan, tetapi ternyata hati George Kiao berubah, dan juga tidak tahu apa karena sering bercanda dengannya, setiap kali melihat kedua mata Lori Luo bersinar ketika melihat makanan, kemudian dia menunduk dan makan, George Kiao juga menjadi merasa sangat puas. Kemudian karena sering berhubungan, George Kiao juga mulai tertarik dengan gadis lucu itu. Dan sejak saat itu, mereka pun bersama, setiap orang menemukan kebahagiaan mereka masing-masing. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita seru selanjutnya hanya di Alia Story Channel.